Muhammad, Dewan Penguji Uji Kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Pada hari ini Selasa tanggal 30 September tahun 2025, saya atas nama Ahmad Ilyas dari LPTK Uinkas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan drill teaching pada siswa kelas 5 SD Nogosari 5 dengan materi Aku Anak Soleh. Materinya indahnya saling menghargai dengan model pembelajaran discovery learning, discovery based learning atau bisa disebut dengan DBL di SD Nogosari 5 Kecamatan Lebih Budi Kabupaten Jember. Semoga video ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Silakan katakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan wa thayyiba amalan mutaqabbala zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat semua. Ada yang tidak masuk? Iya. Oke, semuanya masuk. Iya. Bagus sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu tentang materi yang sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Masih. Tentang apa? Akhlak yang wajib dilakoni. Ada berapa? 4. Kurangnya kitab yang wajib kita imani itu ada 4. Hari ini kita belajar Aku Anak Soleh. Tujuannya kita belajar hari ini yaitu anak-anak mampu menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perbedaan pendapat, suku, budaya, dan keyakinan di lingkungan sekitar dengan kedua, anak-anak mampu menerapkan solusi tentang masalah-masalah perbedaan benar. Itu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang menghargai. Bapak mau nanya terlebih dahulu, pernahkah kalian punya teman yang sering diejek temannya? Kira-kira misalkan kalian punya teman satu di kelas sana atau di rumahnya, ada temanmu mengejek temanmu. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika temanmu diejek-ejek? Sakit hati. Kenapa? Karena tidak menghargai perbedaan. Sama di sini. Di sini kalian mempunyai sebuah hobi. Hobi basket, hobi memasak, hobi lari dan sebagainya. Ada temanmu yang tidak menghargai hobimu. Apa yang kamu rasakan? Pegel, sakit hati dan sebagainya. Makanya kita harus belajar menghargai orang lain. Pada pembelajaran hari ini Bapak menggunakan metode diskusi kelompok. Nanti setelah
Bapak menjelaskan materi, nanti Bapak akan membuat 3 kelompok. Ngapain 3 kelompok? 3 kelompok itu nanti diskusi tentang materi yang Bapak berikan. Setelah kelompok nanti ada tanya jawab, kemudian ada penugasan dan ada presentasi di depan. 1 kelompok 1 orang. Sekarang kita masuk pada materi. Materi hari ini indahnya saling menghargai. Lihat, setelah ini ada foto, kalian melihat kira-kira itu tentang apa. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar nomor 1. Ini gambar apa? Perbedaan agama. Benar apa tidak? Benar. Yang ini? Ini gambar apa? Ada dua anak yang sedang bertengkar karena selisih pendapat. Pendapat ini A, pendapat ini B, sehingga tidak terima, maka berkelahi. Benar apa salah? Jadi kalian kalau ada pendapat yang tidak sesuai dengan harapan, kalian harus menghormati. Jangan seperti ini, bertengkar. Berarti ini salah. Yang nomor 3? Benar apa? Perbedaan suku, budaya, ras dan sebagainya. Ada yang suku apa ini? Papua dan sebagainya. Ketika di kelas ini ada perbedaan suku, tinggi, rendah, hitam, putih, apa yang kalian lakukan? Menghormati. Kalian punya orang tua? Setiap orang tua pasti memiliki anak yang berbeda-beda. Dari perbedaan itulah kita sebagai umat Islam harus saling menghormati. Seperti gambar berikut ini. Ini perbedaan. Ini Islam, ini Kristen, ini Islam, ini Buddha, ini Hindu. Dari semuanya ini tetap semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Indahnya saling menghargai. Agama Islam adalah agama yang indah dan mendamaikan, tidak pilih kasih dan punya rasa sayang yang tidak terbatas. Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang bermacam-macam, mulai dari jenis kelamin, bentuk tubuh, warna kulit, dan sifat yang berbeda-beda dengan tujuan untuk saling mengenal, tolong-menolong, dan menghargai. Seperti Viko, bentuk wajahnya lonjong misalkan, terus Hilal bentuk wajahnya bunder, Biba bentuk wajahnya kotak. Pasti semua orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dari kekurangan dan kelebihan, Allah menciptakan itu agar saling tolong-menolong dan saling menghargai. Allah juga berfirman di sini, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha bertakwa berarti kalimat bertakwa kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Seperti gambar berikut ini. Di sini ada 4 orang. Ngapain ini? Mereka berdiskusi. Ada yang berbicara, ada yang diam.
Berarti mereka saling menghargai. Jangan satu berbicara, satu juga berbicara. Kalau semuanya berbicara jadi pasar. Jadi ada yang berbicara, yang lain diam atau mendengarkan. Saling menghargai satu sama lain. Karena sesungguhnya semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku dan budaya, tetapi tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Ya, kita harus menghargai atau bertoleransi kepercayaan yang anut orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Seperti ini. Islam itu banyak agama. Agama Islam, agama Hindu, agama Pura, agama Vihara, Buddha, Katolik, Kelenteng, dan Konghucu. Dari semuanya itu kita harus saling menghargai. Jika kita menghargai, apa yang kita rasakan? Damai. Di kelas ini kita menghargai semua teman. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang suka tidur, ada yang suka membaca dan sebagainya. Kalau kita menghargai satu dengan yang lainnya, kita pasti akan Bersatu. damai. Yang kedua, bisa bersatu sama lain, tidak ada perbedaan antara A dan B, semuanya sama. Dan yang ketiga akan menciptakan akhlak mulia, ya, seperti ajaran Nabi Muhammad. Sekarang Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Tugasnya kalian seperti yang Bapak sebutkan tadi. Metode pembelajaran Bapak sekarang discovery hasil learning. Kelompok 1 ini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di pinggir. Silakan setelah ini kalian diskusi bareng dengan kelompoknya, tidak usah jalan ke sana ke sini, sesuai dengan kelompoknya saja. Tugasnya hari ini yaitu tentang adanya masalah. Masalah itu dilihat kamu dari kasus A, B, dan C. Itu berbeda-beda. Tinggal kalian pilih mana kasus yang menurut kalian sukai. Misalkan kami memilih kasus A, tinggal tulis kasus A. Kasus B, tulis kasus B. C, tulis kasus C. Kemudian di situ ada soal. Masalah ini terjadi karena kurangnya sikap apa? Lihat kamu di kasusnya yang kamu pilih. Contohnya, perbedaan si A, perbedaan selera musik qasidah versus pop yang membuat bertengkar. Saya pilih kasus A. Masalah ini terjadi karena kurangnya sikap apa? Kasus A. Yaitu kalian jawab. Jawab dengan yang kamu pahami. Untuk kelompok 1, silakan siapa yang mau maju? Kelompok 1 sini. Ayo silakan maju di depan. Kelompok 1 memilih kasus nomor berapa? Si A, perbedaan selera musik qasidah versus pop yang membuat bertengkar. 1. Masalah ini terjadi karena kurangnya sikap apa? Toleransi. Yang nomor 2, apa kerugian terbesar jika masalah ini tidak adil dan damai?
tempat ibadah musala saat teman lain sedang menggunakan untuk beristirahat. Lalu apa yang terjadi atau kurangnya sikap apa? Toleransi dan menghargai orang lain. Kemudian apa kerugian ketika tidak bisa damai? Orang yang beribadah akan terganggu. Kemudian solusi Anjil dari kelompok 2 apa? Memberitahu teman kita agar teman kita tidak bergurau saat di musala. Kau akan memberi penguat tentang materi hari ini, yaitu indahnya saling menghargai. Setiap perbedaan suku, budaya, ras, agama, bahkan pendapat orang lain, tugasnya kita hanya satu. Apa? Menghargai perbedaan orang. Jangan memusuhi, jangan membuli, jangan sampai berkelahi. Semua perbedaan tugas kita satu, menghargai. Sesuai yang sudah tadi dijelaskan firman Allah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau menghargai orang. Baik. Untuk itu, mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kesimpulannya kita baca bareng-bareng. Sebagai anak muslimah yang baik, tentu bisa menerima dan memahami perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Buktikannya menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji sebagai satu, memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, setelah kita belajar dari awal sampai akhir, apa yang kalian dapatkan hari ini? Yaitu menjadikan kita anak yang soleh dan toleran, yang akan membawa kedamaian baik di sini di sekolah atau di rumah. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, terima kasih dari Bapak. Tetap jangan lupa, satu, menjaga sholat, dua, tetap mengaji, tiga, membantu orang lain. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, tugas di rumah atau PR, yaitu tentang menghormati guru. Jadi itu tugasnya di rumah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan membaca Qul huwallahu ahad bersama-sama. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.